أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa inna hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khabar. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah yang Maha Sejati, yang mana berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di Masjid Qudwah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wajib ain atau fardu ain, yakni menjalankan ibadah sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah yang sifatnya sunnah, yaitu sholat sunat tarawih dan witir secara bersama. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahkan di dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan semua perintah Rasulullah hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang taat dan turut kepada jalan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Qudwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya diberi amanah oleh Bapak Dewan Takmir Masjid untuk membawakan satu tema kultum, yaitu yang berjudul hasad menghapus semua amal ibadah. Para hadirin jemaah Qudwah yang saya hormati, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini, yaitu sesuai hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang mana visi dan misi bagi Rasul turunnya ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Namun Allah juga menerangkan di dalam Quran surah Ar-Rahman, wa khalaqnakum azwaja, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan itu secara berpasangan. Di mana ada siang pasti ada malam, di mana ada laki-laki pasti ada perempuan. Begitupun dalam perilaku kita sehari-hari, di mana ada akhlak yang baik yang disempurnakan oleh Rasulullah, pasti Allah menciptakan perilaku yang buruk. Itu sudah barang tentu akan kita miliki. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul hasad ataupun hasud. Kalau dari segi bahasa kita itu mungkin diistilahkan iri atau dengki. Bahasa hasud di sini memang riskan kita dapat. Kenapa demikian? Manusia itu al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya hilang dan salah. Maka dari itu hanya Rasulullah lah yang termaksud hatinya, termaksud ucapannya, termaksud segala perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Tetapi kita sebagai umatnya sudah barang tentu akan mengalami yang namanya fase di mana kita akan down ataupun turun dari segi akhlak ataupun perilaku kita. Yang mana kita
Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berusia 40 tahun menjadi Rasul. Sedangkan sebelumnya itu beliau itu memiliki, sudah kelihatan Allah itu memperlihatkan bahwasanya beliau adalah tanda-tanda sebagai Rasul terakhir dengan memiliki akhlak yang mulia. Bahkan ketika mudanya juga beliau diberi gelar Al-Amin, bahwasanya dia memiliki atau memiliki arti bahwasanya dapat dipercaya. Sehingga alhamdulillah baginda Rasulullah SAW sampai sekarang masih teringat dan menjadi sebuah pedoman hidup bagi kita selain Al-Quran. Sehingga kalau boleh dikatakan baginda Rasul itu sebagai Al-Qurannya yang hidup ketika beliau masih hidup. Para hadirin jamaah Quran yang saya hormati, Hasad menurut Imam Al-Ghazali memiliki dua tingkatan. Yang pertama, orang hasad itu ketika melihat orang lain senang, dia susah. Sedangkan kalau nggak salah dalam kajian Hakim, kalau yang suka mendengarkan, orang dengki atau hasud itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Katanya seorang Hakim, kata beliau. Sehingga itu memang termasuk dalam kita. Jika seandainya bapak atau ibu para jamaah merasakan hal tersebut, hati-hati. Berarti kita memiliki perasaan hasad. Sebagai contoh ini, ketika kita merasakan senang melihat orang susah, dalam artian ini, jika seandainya ada tetangga atau saudara atau siapapun memiliki kendaraan bermotor baru lagi menghadap ke kita terus kemudian jatuh, jika seandainya kita memiliki perasaan hasud atau dengki, kita akan merasa tertawa, tuh kan? Ataupun begitu pun sebaliknya, ketika orang lain senang, kita merasa susah. Misalkan jika seandainya ada tetangga kita yang memiliki mobil Pajero, orangnya jadi panas jero apa gitu. Berarti cincin ini kita memiliki perasaan hasud. Atau ganti lagi, tetangga kita baru beli Avanza, orang anu nalangsa kan suwenya. Nah, itulah salah satu ciri orang yang memiliki perilaku hasad. Nah, kalau bapak ibu merasakan hal tersebut, wajar. Karena manusia itu sifat itu fluktuatif, naik turun. Karena sekali lagi hanya baginda Rasulullah yang imannya stabil. Maka dari itu, kenapa kita senantiasa mendatangi majelis ilmu, mendatangi pengajian, yaitu dia untuk mencas ataupun mengisi daya keimanan kita. Kalau Rasul kembali lagi, dia tidak akan turun. Tapi kalau kita ketika sedang tertimpa suatu musibah, maka iman kita akan turun. Itulah kita. Tapi jadi kita sewajarnya, saya tidak akan menyalahkan ibu-ibu, tidak, apa-apa, tidak. Kenapa demikian? Kita manusiawi, sekali lagi, al-insanu ma'nuwatawa nisya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, sehingga harus diwajarkan jika seandainya ada tetangga kita, baik itu tetangga ataupun keluarga kita, termasuk diri kita, yang lebih baik itu ditambah dalam introspeksi diri ataupun muhasabah diri. Jangan ujuk-ujuk nyalakan batu, ujuk-ujuk nyalakan benar mencari kambing hitam, dan itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Para jamaah beban yang saya hormati, meskipun hasad ini adalah suatu perilaku yang keji ataupun buruk, ada hasad ataupun iri yang diperbolehkan di dalam agama. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dari Ibnu Mas'ud, akan saya bacakan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la hasada illa bi itsnatain. Rajulu atahu malan fasaltuhu ala halatuka bil haq wa rajulun atahu Allahu hukman fa huwa yaqdi biha wa ya'lamuha. Yang artinya, kalau saya dari perkataan, yaitu An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasad, tidak menjadi sebuah apa ya, diperbolehkan tidak kita itu menjadi diri dalam hal dua hal, yaitu yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasaltuhu alaihi
kepada seseorang yang kaya raya atau memiliki harta yang berlimpah, tetapi dia itu dermawan, maka sepantasnya juga kita menjadi iri dalam artian ingin ikut seperti dia. Sebagai contoh, alhamdulillah di Purba setiap hari selalu ada para agnian, para donatur yang senantiasa menyiapkan takjil gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka di Purba. Sehingga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk memiliki rasa iri. Jika seandainya saya kaya, saya juga ingin seperti beliau lah. Saya tidak akan sebutkan para agniya yang telah menyumbangkan hartanya untuk berbuka, karena sebab ketika orang yang berpuasa, ketika kayak kita kasih makanan atau berbuka, maka ganjaran orang yang berpuasa tersebut akan terlibat pada kita yang bersedekah tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Maka dari itu yang pertama, iri yang diperbolehkan oleh baginda Rasul. Iri yang kedua yaitu ketika melihat orang alim ulama ataupun orang yang berilmu, kemudian orang alim tersebut mengamalkannya kepada orang lain. Maka dari itu patutnya kita bangga ketika kita melihat sosok imam muda tua yang kita lihat imamnya masih muda, kemudian bacaannya fasih. Kita boleh nggak ini? Boleh. Bagaimana caranya? Yang kita tingkatkan keimanan kita dengan cara apapun ini. Maka pada kesempatan kali ini sekali lagi saya mengajak selaku penceramah kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada seluruhnya, yuk sama-sama kita kurangi yang namanya rasa hasad kepada diri sendiri, hasad kepada orang lain, apalagi hasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pernah Rasul mengatakan kepada kita, ketika kita mau tidur, bacalah bacaan Quran surah yang Al-Falaq ini pun satu Al-Ikhlas, dua Al-Falaq, dan yang ketiga An-Nas. Ketika tadi saya dalam kalimat menyebutkan dalam surah Al-Falaq di terakhir yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, ya Allah lindungilah aku dari orang yang pendengki apabila dia dengki. Sekali lagi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari perilaku hasad, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.